Tengoklah sekitarmu. Coba sebutkan benda apa sajakah yang kamu lihat? Masih ingatkah kamu tentang hakikat ilmu kimia bahwa kita hidup di dunia tidak bisa lepas dari kimia? Bahwa seluruh benda di sekitar kita merupakan produk kimia. Dan tentu saja, segala sesuatu tersusun dari apa yang kita sebut dengan atom. Ya, benda-benda di sekitar kita, seperti buku, alat tulismu, sarapan yang baru saja kamu makan, bahkan tubuh kita sendiri tersusun atas jutaan, maksud saya miliaran atom. Ukuran atom sangatlah kecil hingga tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Oleh karena itu, jika kamu penasaran, kamu harus menggunakan alat bernama mikroskop elektron untuk dapat melihatnya. Tersebutlah bahwa atom merupakan bagian terkecil yang menyusun suatu materi. Bayangkan jika kamu mempunyai sebuah apel. Lalu apel itu kamu bagi dua. Lalu setengah bagiannya tadi kamu bagi dua lagi. Kemudian seperempat bagiannya kamu bagi dua lagi. Dan begitu seterusnya hingga kamu memperoleh potongan yang sangat-sangat kecil yang tidak dapat kamu bagi lagi. Itulah atom, bagian terkecil penyusun materi. Tapi faktanya, atom yang amat sangat kecil itu pun masih terdiri atas partikel-partikel penyusun atom. Elektron, proton, neutron, masihkah asing di telingamu? Kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan kembali ke masa lalu untuk berkenalan dengan keluarga partikel penyusun atom. Kita sedang berada di tahun 1875 ketika seorang ilmuwan bernama William Crookes terlihat sibuk melakukan sebuah percobaan menggunakan tabung televisi. Ia melihat seberkas sinar yang muncul dari arah katoda menuju anoda. Ia menamainya sebagai sinar katoda. Dan menariknya, jika bahan katoda diganti dengan logam lain, tebak apa yang terjadi? Ya, akan selalu dihasilkan sinar katoda serupa. Sampailah ia pada kesimpulan bahwa partikel-partikel sinar katoda terdapat pada seluruh materi. Kali ini kita sedang berada di tahun 1897 saat fisikawan bernama Joseph John Thomson berinisiatif untuk melanjutkan eksperimen William Crookes dan dengan gemilang berhasil menemukan elektron. Berbekal tabung sinar katoda bertekanan rendah, ia mendapati gas dalam tabung berpendar. Tekanan diperkecil, tabung mulai gelap. Semakin tekanan diperkecil, tabung kian gelap. Tapi faktanya, tabung bagian depan katoda masih tetap berpendar. Thomson menyebut sinar yang datang dari katoda menuju anoda ini sebagai sinar elektron. Ketika sinar elektron diberikan pengaruh medan listrik, ternyata sinar terbelok ke arah kutub positif. Kesimpulannya, ya, terdapat partikel bermuatan negatif yang terkandung dalam atom, yaitu elektron. Perlu untuk dicatat bahwa massa elektron itu kecil banget hingga mendekati nol, sehingga bahkan kita dapat mengabaikannya.
Tahun 1886, Eugene Goldstein, masih dengan tabung yang sama yang dipakai oleh Thomson, tabung sinar katoda bermuatan listrik bertegangan tinggi, ia memberi lubang-lubang pada pelat katodanya. Dan ketika terbentuk elektron yang menuju anoda, faktanya terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melewati lubang pada katoda. Sinar ini diberi nama sinar anoda atau sinar positif atau sebut saja sinar proton. Massa proton adalah satu satuan massa atom. Kita sekarang sedang mengunjungi tahun 1909, ketika seorang fisikawan bernama Ernest Rutherford sedang sibuk menembaki lempeng emas tipis dengan partikel alfa, dan hasilnya sebagian besar sinar alfa diteruskan dan menembus lempeng emas, serta sebagian kecilnya dibelokkan dan dipantulkan. Menyadari bahwa sebagian besar sinar alfa diteruskan, Rutherford pun menyimpulkan bahwa sebagian besar dari atom merupakan ruang kosong. Tidak lupa dengan fakta bahwa sebagian kecil sinar alfa dipantulkan dan dibelokkan, menunjukkan bahwa di dalam atom terdapat suatu benda pejal berukuran sangat-sangat kecil tetapi mempunyai massa yang besarnya melebihi massa sinar alfa. Inilah yang sekarang kita kenal sebagai inti atom. Perlu dicatat bahwa inti atom terdiri atas proton dan neutron. Transit sebentar di tahun 1932, James Chadwick menembakkan partikel alfa dengan pelat berilium dan menghasilkan partikel netral bernama neutron. Neutron bermassa satu satuan massa atom dan sedikit lebih berat dari proton. Pernahkah kamu bertanya-tanya, ada berapa sih jenis atom di alam semesta? Jawabannya ada beragam jenis, alias banyak. Tapi seberapa banyak? Sejauh ini ada sekitar 118 atom yang mejeng dengan rapinya mengisi tabel periodik unsur.
Mereka, alias atom-atom ini, memiliki sifat dan jumlah massa yang khas satu sama lain. Sehingga, supaya tidak membuatmu bingung, dibuatlah aturan penulisan lambang atom unsur. Nomor atom adalah khas, artinya hanya dimiliki oleh atom bersangkutan. Ibaratnya nomor punggung dalam sebuah klub sepak bola, tidak akan ada dua atom berbeda yang memiliki nomor atom sama. Penulisan nomor atom ditulis agak ke bawah sebelah lambang unsur. Nomor atom ini menunjukkan berapa jumlah proton atau muatan positif atau elektron atau muatan negatif dalam atom. Atom netral mempunyai jumlah proton yang sama dengan elektronnya. Lalu, gimana jadinya jika atomnya tidak netral, alias bermuatan, alias ion? Jadi gini, apabila suatu atom netral melepas elektron, atom tersebut menjadi bermuatan positif atau nama kerennya kation. Hal ini karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Namun, apabila atom netral menangkap elektron, atom tersebut akan menjadi bermuatan negatif atau sebut saja anion. Hal ini karena jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Apa sih nomor massa itu? Apakah sama dengan nomor atom? Tentu saja berbeda. Kalau nomor atom bisa diibaratkan kayak nomor punggung si atom atau identitasnya, sedangkan nomor massa adalah ukuran massa atau seberapa beratnya si atom. Ya, nomor massa adalah massa dari seluruh partikel penyusun atom. Masih ingat kan kalau massa elektron itu kecil banget, sehingga dapat kita abaikan. Jadi, massa atom dianggap merupakan jumlah massa proton dan neutron saja. Dari persamaan nomor massa, kita dapat menemukan neutronnya. Penemuan partikel-partikel penyusun atom dan penulisan lambang-lambang atom unsur menyebabkan ditemukannya atom-atom dengan jumlah proton yang sama tetapi memiliki massa atom yang berbeda, maupun atom-atom yang memiliki massa atom yang sama tetapi nomor atom berbeda. Maka diperkenalkan istilah isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Karena namanya hampir mirip, simak penjelasan berikut agar tidak membingungkanmu. Isotop. Anggotanya adalah atom-atom dengan nomor atom sama, tapi nomor massanya berbeda. Isoton. Ini adalah geng atom-atom dengan jumlah neutron sama. Isobar. Atom-atom dengan nomor massa yang sama, mereka punya kelompok namanya isobar. Isoelektron. Ini adalah atom-atom unsur yang punya jumlah elektron sama setelah melepas atau menangkap elektron.